قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Dan ini kaidah penting. Membenarkan kekufuran adalah kekufuran. Membenarkan kesyirikan adalah kesyirikan. Walaupun dia belum melakukannya, tapi dia membenarkannya, maka hukumnya sama. Kemudian jemaah sekalian, apa yang dimaksud para dukun itu? Yang terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut mereka adalah kahin, dukun, atau arraf, tukang ramal. Para ulama menjelaskan, Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam Fathul Majid mengatakan, al-kahin huwa alladhi ya'khudhu an mustariqis sam'i. Dukun itu adalah yang mengambil berita-berita gaib dari para pencuri berita, yaitu dari setan-setan yang mencuri berita dari pembicaraan para malaikat, sebagaimana nanti akan kita sebutkan hadisnya. Wal kahin, kemudian dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, wal kahin qila huwa alladhi yukhbiru amma fid dhamir. Al kahin, dukun itu dikatakan bahwa dia adalah orang yang suka menebak apa isi hati orang. Ini ciri-ciri dukun. Saya tahu isi hati kamu. Wakila juga dikatakan alladzi yukhbiru anil mughayyabat fil mustaqbal. Orang yang mengabarkan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Begitu pula disebutkan para ulama, yukhbiru an makanid dallah. Dukun itu adalah orang yang biasa dimintai tolong untuk mengetahui di mana barang yang hilang. Jadi intinya jemaah sekalian, dari penjelasan para ulama kita pun paham bahwa para dukun adalah sebuah istilah untuk orang yang sok tahu perkara gaib, mengaku-ngaku memiliki ilmu gaib. Maka dia adalah orang yang telah melampaui batas, telah menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang yang percaya kepadanya pun berarti telah menyamakan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa terkadang ramalan para dukun itu benar? Terkadang ramalan para dukun itu benar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita secara rinci bagaimana mereka bisa meramal dan terjadi seperti ramalan mereka, yaitu karena mereka dibantu oleh setan-setan untuk mencuri berita dari pembicaraan para malaikat. Para malaikat yang Allah tugaskan untuk melakukan sesuatu di bumi, maka para malaikat itu ketika mereka berbincang-bincang, setan-setan dari kalangan jin mencuri dengar berita tersebut, lalu mereka menyampaikan kepada para dukun. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis sama' darabatil malaikatu bi ajnihatiha khad'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun ala safwanin." Apabila Allah menetapkan sebuah perkara, menetapkan keputusannya, yaitu tentang apa yang akan terjadi di bumi, ini diantara keputusan Allah, maka para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya karena tunduk dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan mereka mendengar suara rantai yang dipukul keras ke sebuah batu cadas, sehingga itu membuat mereka takut ketika Allah berbicara. Fa idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Maka apabila ketakutan itu telah dihilangkan dari hati mereka, maka sebagian malaikat berkata kepada sebagian yang lain, apa yang telah dikatakan oleh Rabbmu? Qalu lilladzi qala al-haqqa wa huwal aliyyul kabir. Maka mereka pun menjawab, Rabb kita mengatakan yang hak dan dia maha tinggi lagi maha besar. Maka para malaikat pun berbincang-bincang, berbicara tentang apa yang telah Allah tetapkan akan terjadi di muka bumi. Fayasma'uha mustarikus sam'a. Lalu berita itu pun, pembicaraan malaikat itu pun dicuri dengar oleh setan dari kalangan jin. Wa mustarikus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'din. Dan setan-setan, para pencuri berita itu, mereka membentuk barisan dari bumi sampai ke langit, sebagian di atas sebagian yang lain. Wasafa Sufyan bikaffihi faharrafaha wa baddada baina asabihi. Imam Sufyan bin Uyainah, perawi hadis, menyebutkan mereka seperti jari jemari yang terjalin. Mereka seperti jari jemari yang terjalin dari bumi sampai ke satu tempat di atas awan di bawah langit. Sudah dekat ke langit. Dari situlah mereka bisa mencuri pembicaraan para malaikat. Tentu mereka tidak bisa tembus ke langit. Fayasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtahu. Maka setan yang paling atas, dia mendengarkan pembicaraan malaikat, lalu dia sampaikan kepada yang ada di bawahnya. Tsumma yulqihal akhar ila man tahtahu. Lalu yang di bawahnya menyampaikan lagi kepada yang ada di bawahnya. Hatta yulqiyaha ala lisani sahir awil kahin. Sampai akhirnya setan yang paling bawah menyampaikan kepada tukang sihir atau dukun. Jadi luar biasa banyaknya setan-setan yang membantu seorang dukun. Farubbama adraka syihabu qabla an yulqiyaha. Dan bisa jadi setan ini terkena panah api bintang, panah bintang berapi sebelum dia menyampaikan. Warubbama alqaha qabla ayudrikahu. Dan bisa jadi dia sudah menyampaikan sebelum terkena lemparan panah api bintang tersebut. Ini Allah sebutkan juga dalam banyak ayat, di antaranya di surat Al-Mulk, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai perhiasan langit, dan kami jadikan sebagai pelempar-pelempar setan, yaitu setan-setan yang mencuri berita dari pembicaraan malaikat. Fayakdzibu ma'aha mi'ata kizbatin au mi'ata kadzbatin. Lalu kata Nabi SAW, sang dukun pun di muka bumi, dengan bermodal satu berita benar itu, dia tambahkan dengan 100 kedustaan. Maka Nabi SAW mengabarkan kepada kita, para dukun itu adalah makhluk yang paling banyak berdusta, paling suka dusta. Fayuqal, namun anehnya jemaah sekalian,
manusia percaya. Tidak lain mereka orang-orang bodoh. Karena tidak belajar akidah yang benar. Mereka pun percaya kepada para dukun ini. Mereka mengatakan, "Alaisa qad qala lana yauma kadza wa kadza kadza wa kadza?" Bukankah si dukun itu telah mengatakan kepada kita, hari ini dan itu akan terjadi peristiwa ini dan itu? Mereka percaya. Fayusaddaqu bitilkal kalimatil lati sumi'a minas sama. Dia pun dipercaya karena adanya satu berita benar yang dicuri dari langit. Jadi jemaah sekalian, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, bukan dukun itu orang pintar, bukan. Bukan dia serba tahu, tidak. Bukan dia hebat, bukan dia punya karomah, tidak. Tapi dia dibantu setan untuk mendapatkan berita yang akan terjadi besok, yang telah Allah sampaikan kepada para malaikat. Makanya dari hadis ini juga kita bisa memetik pelajaran, gaib itu ada dua macam. Gaib itu ada dua macam. Gaib mutlak dan gaib nisbi. Gaib mutlak itu artinya hanya Allah yang tahu, belum Allah beritahukan kepada makhluk. Maka yang ini tidak mungkin diketahui oleh siapapun, termasuk para malaikat di langit. Yang kedua, gaib nisbi, artinya sebagian makhluk sudah tahu, sebagian belum tahu. Maka inilah yang dicuri oleh setan-setan dari apa yang telah diketahui oleh para malaikat. Bukan mereka, setan-setan itu punya kemampuan mengetahui yang gaib, tidak. Itu karena para malaikat sudah diberitahukan oleh Allah, sehingga mereka bisa mencuri dari pembicaraan malaikat. Dan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyebutkan tentang ini. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 223. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin? Hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin? Maukah kamu aku kabarkan kepada siapa setan-setan itu turun? Tanazzala ala kulli affakin athim. Setan-setan itu turun kepada setiap orang yang banyak dusta lagi banyak dosa. Inilah sifat dukun yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Affak athim, pendusta dan pendosa. Yulquna sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Setan-setan itu menyampaikan kepada mereka berita yang mereka curi dari para malaikat, dan kebanyakan mereka adalah para pendusta. Kemudian juga di surat Al-Jin ayat ke-9, para jin mengabarkan tentang apa yang mereka lakukan dahulu, karena mereka sudah masuk Islam, mereka tidak lagi melakukannya, yaitu para jin dalam surat Al-Jin. Wa anna kunna naq'udu minha wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Dan dulu kami memiliki tempat-tempat duduk yang kami duduki untuk mencuri berita dari pembicaraan malaikat. Di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan mereka naik di atas awan, di bawah langit. Faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Namun siapa yang mencoba untuk mencuri dengar berita itu sekarang, dia akan diburu oleh panah api yang selalu mengawasi. Itu setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap saja mereka terus melakukannya walaupun tidak sebanyak sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus.